Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Haleluya, saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang luar biasa. Karena kebaikan Tuhan, karena kasih Tuhan, anugerah Tuhan selalu memenuhi setiap kita. Yang mengalaminya katakan amin. Haleluya, mari persiapkan hati kita. Kita akan mulai ibadah kita saat ini. Mari sebelumnya kita berdoa. Hati-hatinya kami mengucap syukur padamu Tuhan. Atas segala anugerah-Mu, kasih-Mu, kebaikan-Mu Tuhan bagi setiap kami Bapa. Kalau kami ada sampai saat ini Tuhan, kami percaya semua karena Engkau Tuhan. Semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Kalau sebentar kami ingin memuji-Mu, menyembah-Mu ya Bapa. Biarlah roh-Mu memenuhi setiap kami Bapa. Dimanapun kami berada ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami siap memulai ibadah kami saat ini. Haleluya. Bersama kita katakan, amin. Mari kita deklarasikan Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan teratuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya, memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kita katakan, saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujianku. Ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan. Mari yang merasakan hadirat Tuhan, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus. Lagi dari awal katakan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku
sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan. Mari lebih sungguh lagi katakan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan. Yes Lord, amin. Mari dari awal biar Bapak Ibu saja katakan, amin. Saat ku saat kami memuji-Mu Tuhan, Kau bertata di atas pujian kami Tuhan. Kami pandang kekudusan-Mu, amin. Yes Lord, saat ku sembah, amin. Ku pujimu, ku rasakan kehadiran. Beri kamu bilangkan hatimu, katakan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu. Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu. Sekali lagi katakan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Yesus, mari angkat hatimu, mulai sebahagia. Yesus, Yesus Tuhan, kami mau menyembah-Mu tempat ini Tuhan. Ya Rararabashana, kami angkat hati kami, angkat penyembahan kami Tuhan. Yesus, mau sembah-Mu. Yesus, yes Lord, yes Lord. Kami angkat suara-Mu, angkat penyembahan-Mu. Ya Rararabashana, yes Lord. Puji-Mu lebih lagi Tuhan. Ya Rararabashana, Roh Kudus-Mu memenuhi setiap hati kami Tuhan. Ya Rararabashana, Yesus Tuhan, Kau Yesus. Ya Rararabashana, Ya Rararabashana,
penyembahanmu, kesembahmu. Rasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Mari bersama kita katakan, Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk dalam hidupku hanya untuk lebih sungguh lagi katakan Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari lebih sungguh lagi, angkat suaramu, angkat hatimu, bersama kita katakan, Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk keinginan kami, dalam hidupku hanya untuk. Mari sekali lagi katakan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya Tuhan. Amin Tuhan. Kami ingin memuji-Mu, menyembah-Mu lebih lagi ya Bapa. Biar Engkau disenangkan lewat puji-pujian kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami telah berdoa bersama, kita katakan amin. Berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya percaya karena Tuhan baik, kasih setianya selama-lamanya bagi kita tidak pernah berubah. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Engkau baik, sangat baik. Yes Lord, yes Lord, Engkau baik, sangat baik. Mari sekali lagi katakan, Engkau baik, Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Bersama kita masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan hati bersyukur, masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Mari sambil angkat tangan
tanganmu, katakan. Ku mengangkat tanganku, Bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya, bersama katakan. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, Membawa pujian bagi-Mu Yesus, ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu. sambil menciptakan kasih. Yes, Lord. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik. Sangat baik, kasih setiamu tak Mari kita katakan, Engkau baik, Engkau baik, sangat baik. kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak Mari sambil pernah angkat berubah. kedua tanganmu, katakan. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, Mari sekali lagi sambil angkat kedua tangan, Bapak Ibu Saudara katakan. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Yesus baik, Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari bersama kita mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Asus Sastri. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar. Dan yang terakhir, sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mata Perhatian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa yang menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Diberikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari sebentar kita akan mendengarkan pesan dari tim Teologia Pusat. Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita membahas doktrin penting untuk kaum Pentakosta, yaitu bahasa roh. Bahasa roh anugerah besar bagi semua murid Tuhan. Di luar sana ada banyak pertanyaan dan perbincangan mengenai bahasa roh. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas 3 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh jemaat. Yang pertama, apakah bahasa roh bisa dipelajari? Nah saudara, jawabannya adalah tidak. Bahasa roh tidak bisa dipelajari. Secara konsisten dalam Alkitab kita melihat orang itu harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus. Lalu secara otomatis mereka akan berkata-kata dalam bahasa roh.
Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka. Nah, saudara lihat, mereka harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus, baru mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Contoh kedua, dalam Kisah Rasul 10 ayat 44-46, ketika Petrus berkhotbah di keluarga Kornelius, maka turunlah Roh Kudus dari atas lalu memenuhi keluarga Kornelius dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi saudara, kita jelas bahwa bahasa roh itu secara otomatis diberikan langsung oleh Roh Kudus, bukan oleh manusia. Karena itu kita percaya tanda awal orang dibaptis Roh Kudus adalah dia berkata-kata dengan bahasa roh. Pertanyaan kedua, apakah orang yang tidak berbahasa roh akan masuk neraka? Jawabannya jelas tidak, saudara. Kenapa? Karena urusan surga dan neraka itu mengenai keselamatan. Dan orang percaya kita selamat by grace through faith. Karena kasih karunia melalui iman. Tidak ada indikasi mengenai bahasa roh. Meskipun begitu, orang percaya akan kehilangan manfaat besar kalau mereka tidak berbahasa roh. Ada beberapa manfaat yang dijelaskan oleh Alkitab. 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat mengatakan begini, mereka yang berbahasa roh sedang membangun dirinya sendiri. Kata membangun di situ menggunakan kata oikodomeo. Artinya seperti orang membangun tembok. Batu bata demi batu bata dibangun sampai menjadi tembok yang kokoh. Orang yang berbahasa roh sehari demi hari mereka berbahasa roh menguatkan manusia rohani mereka. Meskipun manusia batinia, meskipun manusia jasmani kita lemah, tetapi manusia rohani kita kuat. Dan manfaat kedua, Roma 8 ayat 26. Dikatakan roh juga membantu dengan berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan terdalam yang tidak terucapkan. Nah, saudara, seringkali di rumah ketika kita berdoa, kita kehabisan kata-kata untuk berdoa dalam bahasa Indonesia mungkin. Tetapi ketika kita berbahasa roh, kita bisa berdoa terus-menerus sampai roh itu mengeluarkan keluhan terdalam kepada Bapa mewakili kita semua. Pertanyaan ketiga, apakah semua orang bisa berbahasa roh? Jawabannya adalah ya. Kita kaum Pentakosta meyakini semua orang percaya yang lahir baru yang mau mereka bisa berbahasa roh. Fondasi firman-Nya ada dalam 1 Korintus 14 ayat yang kelima. Paulus mengatakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Bapak Ibu, ada kata-kata semua di situ yang artinya semua orang yang mau pasti bisa berbahasa roh. Itu pun keinginan Paulus selaras dengan janji Tuhan di Yoel 2 ayat 28-32. Pada hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan janji Tuhan dalam Markus 16 ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai semua orang yang percaya. Yaitu mereka akan berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sekian, saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Beri dari awal katakan, Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku,
sedih. Mari sekali lagi katakan, Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Shalom Jemaat GBI Mega Bekasi, Rayon 18 dan cabang-cabang. Saya Pendeta Rubin Adi Abraham bersyukur dapat melayani Anda pada hari ini. Terima kasih tentunya untuk Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Andi Markus untuk kesempatan yang telah diberikan. Baiklah, pada hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Immanuel, Allah beserta kita. Saudara sekalian, tahun 2020 ini merupakan tahun yang sulit. Tahun yang boleh dikatakan sebagai masa padang gurun. Karena COVID-19 telah melanda seluruh dunia termasuk Indonesia. Jutaan orang telah terpapar dan jutaan orang juga telah meninggal dunia. Ini menimbulkan masalah, bukan hanya krisis kesehatan tapi juga krisis ekonomi. Bahkan banyak rumah tangga mengalami krisis. Karena angka perceraian meningkat, angka kekerasan dalam rumah tangga pun makin tinggi. Tetapi pada masa padang gurun ini ada satu kunci yang kita harus pahami untuk kita bisa menang. Yaitu kalau kita menyadari kehadiran Tuhan, Sang Immanuel itu di dalam kehidupan kita. Sebab masa padang gurun sebetulnya bisa menjadi masa kita mengalami Tuhan. Seperti orang Israel ketika ada di padang gurun, justru mereka bisa melihat penyertaan Tuhan yang sangat jelas. Bahkan kasat mata lewat tiang awan dan tiang api. Bahkan Tuhan setiap hari memberikan mana, roti dari sorga, sehingga mereka tidak pernah kelaparan. Kemenangan Tuhan juga berikan di tengah peperangan melawan musuh-musuhnya. Sehingga orang yang taat akhirnya bisa masuk pada tanah perjanjian yang Tuhan berikan. Nah, kalau saya baca dalam Alkitab, ada seorang nabi yang bernama Yesaya yang pernah bernubuat bahwa Israel bagian selatan yang dikenal dengan kerajaan Yehuda akan mengalami masa yang suram, ditindas oleh bangsa Asyur. Tetapi di tengah kesulitan itu ternyata Tuhan hadir untuk memberikan pertolongan bagi mereka. Dan itulah yang dicatat di dalam Yesaya pasal 8 ayat 23 dan selanjutnya. Saya akan bacakan ini untuk saudara. Demikian bunyinya. Yesaya 8 ayat 23, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Pasal 9 ayat 1, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman atasnya terang telah bersinar. Ayat 2, engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen. Seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Tuhan berjanji melalui nabinya di tengah kesulitan akan ada sorak sukacita kemenangan. Karena Tuhan yang hadir akan memberikan pertolongan kepada mereka. Tuhan juga memberikan tanda bahwa dia memang akan menolong mereka. Itu yang dicatat di dalam Yesaya 7 ayat yang ke-14 yang berbunyi demikian. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ketika seorang perempuan muda melahirkan anak yang diberi nama Immanuel, itu adalah tandanya bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan secara jasmani kepada orang Israel Selatan, bangsa Yehuda, sehingga mereka akan menang atas musuhnya. Ternyata ayat ini di dalam perjanjian baru dikutip oleh Matius. Karena dalam Matius 1 ayat 21 sampai 23 dikatakan begini, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Haleluya. Kalau Tuhan telah memberikan janji kemenangan secara jasmaniah kepada orang Israel,
Maka dalam perjanjian baru Tuhan juga memberikan janji kemenangan secara rohaniah kepada umat yang percaya kepada Yesus Sang Juru Selamat, Sang Immanuel itu. Ketika kita sungguh-sungguh taat kepada Dia, ada kebebasan rohani bahkan hidup kekal yang Tuhan akan berikan kepada kita. Dari sini saya melihat bahwa kehadiran Sang Immanuel telah membawa harapan kemenangan yang luar biasa bagi kita. Seperti orang yang membawa pelita di tengah lorong yang gelap, cahaya lampu sekecil apapun tetap memberikan harapan bagi dia bahwa sehabis gelap terbitlah terang. Saya pernah membaca sebuah cerita tentang seorang profesor yang melakukan percobaan. Dia mengambil sebuah wadah yang cukup besar, mengisinya dengan air dan kemudian melemparkan seekor tikus ke dalamnya dan dia matikan seluruh lampu di dalam ruangan tersebut. Dan dia amati apa yang terjadi dengan tikus itu. Tikus berusaha untuk berenang-renang tetapi karena tidak ada cahaya lampu sama sekali, gelap gulita. Rupanya tikus putus asa dan hanya dalam beberapa menit dia mati, saudara sekalian. Tetapi kemudian profesor ini mengambil seekor tikus yang lain dan juga melemparkan ke dalam kolam air ini. Tetapi dia menyalakan semua lampu di ruangan itu. Dan ternyata keesokan harinya tikus ini masih bisa bertahan berenang-renang setelah 36 jam. Mengapa demikian? Rupanya tikus pertama di tengah kegelapan putus asa sehingga akhirnya dia cepat mati. Tapi yang kedua melihat terang, ada pengharapan, dia bisa bertahan. Tikus saja perlu pengharapan, apalagi kita manusia. Jadi di tengah kesulitan yang ada ketika kita sadar, Immanuel, Tuhan beserta dengan saudara, engkau akan tetap kuat, engkau bisa bertahan, bahkan engkau bisa lebih daripada orang yang menang. Siapa yang setuju? Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kemuliaan nama Tuhan kita. Haleluya. Saya teringat ada seorang jemaat yang saya layani, saudara sekalian, yang terkena COVID dan kondisinya makin parah. Pada minggu ketiga, adiknya berkata dia sudah putus asa. Dia udah bilang udah mati saja, mati saja. Saya kemudian mengirimkan pesan melalui voice message karena dia akan berada di ICU, di ruang isolasi sendirian. Saudara sekalian. Dan kemudian dia mulai mendengar voice message yang saya sampaikan. Saya bacakan Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Dan ada kalimat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya karena engkau besertaku. Saya bilang Tuhan hadir di ruangan rumah sakit ini. Tuhan hadir dan melihat engkau. Jangan putus asa, menyembah Tuhan. Dan berjanji, aku akan menjadi saksi kalau aku disembuhkan oleh Tuhan. Aku tidak akan mati, tapi aku akan hidup dan aku akan menceritakan kemuliaan Tuhan. Hari ke-48, dia bisa keluar dari rumah sakit. Dan sekarang sehat, sembuh. Karena apa? Dia masih punya pengharapan. Intinya, karena dia sadar Tuhan menyertai. Saudara, ada seorang yang bernama Albert Schweitzer. Dia adalah seorang teolog, tapi dia kemudian ingin membaktikan diri menjadi misionaris ke Afrika. Dan dia berpikir saya akan lebih efektif kalau saya bisa menjadi dokter. Sehingga saya bisa mengobati orang sambil memberitakan kabar baik. Karena itulah dia belajar lagi ilmu kedokteran sampai lulus. Dan dia kemudian pergi ke Afrika puluhan tahun di sana. Mengobati orang-orang sambil memberitakan kabar baik. Akhirnya dia mendapatkan hadiah Nobel perdamaian karena jasa-jasanya. Tetapi saudara, di Afrika dia mengalami banyak sekali tantangan. Dihadang oleh binatang buas. Beberapa kali hampir mati karena penyakit menular. Ada orang-orang jahat yang berusaha membunuh dia. Satu kali seorang tanya kepada dia, Albert, apa yang menyebabkan engkau bisa bertahan puluhan tahun di Afrika, di tempat yang tidak nyaman ini? Albert berkata, karena Tuhan pernah janji kepada saya. Oh ya? Dia pernah janji apa? Matius 28 ayat 20. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Karena saya percaya Tuhan menyertai saya selamanya. Aku tidak takut karena pasti ada kemenangan yang Tuhan berikan. Tahukah saudara bahwa Tuhan juga menyertai saudara pada hari-hari ini di tengah kesulitan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan umat
yang dikasihinya. Nah, jika kita sadar bahwa Allah itu adalah Immanuel, Allah yang selalu beserta kita, maka ada 3 hal yang kita perlu yakini. Yang pertama, ada jalan keluar di tengah kesulitan. Ayat 23 berkata, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Saudara, himpitan kesulitan itu dialami oleh semua orang. Tapi tahukah saudara, cara pandang kita terhadap masalah jauh lebih penting dari berapa besarnya masalah itu sendiri. Sebab kalau kita punya sikap dan cara pandang yang tepat, kita akan teguh. Tapi kalau sikap dan cara pandang kita salah, kita akan runtuh. Alkitab berkata, tak selamanya akan ada kesukaran atau kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau hari ini saudara mengalami kesulitan, katakan dengan iman, this too shall pass. Semua ini akan berlalu. Badai boleh datang, tapi badai pasti akan berlalu. Sehabis hujan ada pelangi yang berseri. Di balik awan ada mentari yang menanti. Percayalah, tough time never lasts, but tough people do. Masa yang sulit tidak akan pernah bertahan. Yang bertahan hanyalah orang-orang yang ulet. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13 firman berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji Tuhan. Ada jalan keluar, ada solusi ketika saudara menghadapi masalah kalau engkau minta penyertaan Tuhan. Tapi saudara perlu tahu bahwa penyertaan Tuhan tidak berarti kita tidak akan pernah menghadapi masalah. Jalan kehidupan kita akan selalu rata dan lancar. Tidak demikian. Ingat ke saudara, pada waktu Yesus akan dilahirkan, Yusuf dan Maria mengalami kesulitan. Tidak ada penginapan yang terbuka untuk mereka. Padahal Maria akan segera melahirkan. Tapi bagaimanapun juga Tuhan memberikan jalan keluar. Walaupun tempatnya hanyalah kandang yang hina. Tapi mereka bersuka cita karena juru selamat sudah lahir. Penyertaan Tuhan tidak berarti saudara akan selalu menginap di hotel bintang 5. Melahirkan di rumah sakit fasilitas bintang 5. Kita menjadi orang yang kaya raya. Tidak demikian. Penyertaan Tuhan itu bisa berarti kesederhanaan. Yusuf dan Maria sederhana sekali. Mereka berada di kandang Bethlehem, tapi hati mereka penuh dengan sukacita karena Yesus telah lahir. Lebih baik hidup sederhana tapi rukun dan memuliakan Tuhan daripada kaya raya tapi berantem setiap hari. Saudara, minta Tuhan hadir selalu di dalam kehidupan kita. Kesulitan tidak hanya berakhir di sana. Herodes kemudian yang mendengar bahwa raja itu lahir ingin membunuh dia. Dan melalui petunjuk Tuhan, Yusuf dan Maria harus melarikan diri ke Mesir. Dan bagi seorang tukang kayu sederhana, dari mana mereka punya uang yang banyak untuk istilahnya pindah ke luar negeri. Tapi Tuhan memberikan jalan keluar. Dia mengutus terlebih dahulu orang Majus yang membawa persembahan yang berharga, emas, kemenyan, dan mur. Dan dengan persembahan yang berharga itu, mereka punya cukup dana untuk bisa pindah ke Mesir dan terpelihara daripada ancaman Herodes sampai Herodesnya mati. Percayalah saudaraku, mengikut Yesus bukannya tanpa tantangan, tapi Tuhan selalu akan menyertai saudara dan tetap akan ada kemenangan. Lagi pula kesulitan seringkali mengeluarkan yang terbaik dari diri kita, yaitu keuletan yang akan membuat kita lebih daripada pemenang. Yakobus 1 ayat 2-4 berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saya teringat ada seorang yang bernama Max Lucado. Dia adalah seorang penulis buku rohani yang sangat terkenal di Amerika Serikat. Ada 50 judul buku lebih yang telah dia tulis dan telah terjual lebih dari 28 juta kopi. Tapi tahukah saudara, ketika dia pertama kali
ingin menerbitkan buku yang pertama, bukunya itu ditolak oleh penerbit. Dia bawa kepada penerbit yang lain, ditolak juga. Dan saudara tahu berapa kali dia mengalami penolakan dari penerbit buku? 35 kali. Tapi karena dia bertekun, akhirnya bukunya bisa dicetak. Dan ternyata larisnya luar biasa. Kalau dia berkata, udahlah saya memang gak bakat. Dia gak akan mengalami perkara yang baik. Karena itu di tengah kesulitan, tetap ulet. Kesulitan bila diimani dan dihadapi dengan ketekunan akan menyebabkan saudara mendapatkan perkara yang lebih indah. Saya juga pernah membaca kisah seorang yang bernama Julio Iglesias dari Spanyol. Dia punya cita-cita menjadi pemain sepak bola dan akan bermain memperkuat kesebelasan Real Madrid. Tapi satu kali dia mengalami kecelakaan di kendaraannya dan dia patah kaki dan harus dirawat lebih kurang 2 tahun. Walaupun dia sembuh, dia tidak bisa jadi pemain sepak bola lagi tentunya. Tetapi pada masa sulit semacam itu, dia mulai belajar menyanyikan lagu-lagu. Dan akhirnya dia mulai beralih profesi. Bukan menjadi pesepak bola, tetapi menjadi penyanyi. Dan tahukah saudara, di era 1980-an, Julio Iglesias mendapatkan julukan sebagai penyanyi Latin yang paling terkenal di seluruh dunia karena dia berhasil menjual lebih dari 300 juta keping album kepada para penggemarnya. Saya yakin kesulitan saudara bisa beragam. Tetapi kalau kita yakin Tuhan beserta dengan kita, maka akan ada kemenangan. Yang kedua, kalau kita sadar Allah beserta dengan kita, maka ada masa depan yang penuh pengharapan yang akan kita miliki. Yesaya pasal 8 ayat 23b berkata, kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari ia akan memuliakan. Pasal 9 ayat 1, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Ayat firman berkata, mereka direndahkan, tapi kemudian akan dimuliakan. Mereka berada dalam gelap, kesuraman, tapi mereka akan mendapatkan terang. Artinya apa? Seburuk apapun masa lalu kita, ketika kita percaya Tuhan menyertai kita, ada masa depan yang lebih indah. Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kalau saudara baca dalam Alkitab, khususnya dalam 1 Tawari 4, ada kisah seorang yang bernama Yabes. Yabes itu artinya man of sorrow, orang yang penuh dengan penderitaan. Karena ibunya menderita ketika dia dilahirkan. Ini nama yang gak bagus. Ini nama berupa kutukan. Tetapi di ayat 10, apa yang dilakukan oleh Yabes? Dia berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dia berdoa dan Allah senang dengan orang-orang yang meminta perkara-perkara besar dari dia. Dan Allah akan mengabulkannya. Saudara, bagaimana caranya manusia biasa bisa mencapai hal yang luar biasa? Bila dia punya tekad yang besar dan dia mendapatkan anugerah penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Saudara sekalian, saya pernah mendengar kisah dari Melbourne tentang seorang yang bernama Nick Vujicic yang lahir tanpa lengan dan tanpa kaki. Dan dia begitu kecewa dengan keadaannya itu sehingga dia mau bunuh diri. Sampai satu kali dia sadar kalau dia lahir di bumi ini tentu Tuhan punya rencana di dalam kehidupannya. Akhirnya dia mulai bertumbuh secara rohani. Sekarang dia menjadi motivator, menjadi penginjil yang memberikan berita tentang pengharapan bagi banyak orang. Bahwa masih ada masa depan cerah bagi orang yang percaya kepada Yesus. Dia diundang keliling dunia untuk menyampaikan kata-kata motivasi dan firman Tuhan. Dia menikah dan punya 4 orang anak yang sehat sempurna. Karena apa? Ada masa depan cerah. Kalau kita tidak pernah berputus asa karena kita sadar
Immanuel, Allah beserta dengan kita. Jadi saudara, seburuk apapun masa lalumu, selalu ada masa depan yang indah yang Tuhan akan berikan kepada saudara di dalam Kristus. Tahukah saudara, di Jepang itu ada sebuah kesenian yang luar biasa yang disebut sebagai kintsugi. Kintsugi adalah sebuah kerajinan tangan yang membuat misalnya ada piring keramik atau gelas keramik yang pecah, itu bisa disambung kembali dan harganya dijual lebih mahal. Karena apa? Ditempel pakai emas. Saya mau katakan, kalau piring itu dijual dalam kondisi belum pecah, harganya murah. Piring dijual kalau kondisinya sudah pecah, nggak ada yang mau beli. Tetapi ketika piring yang pecah itu diangkat oleh ahlinya dan kemudian ditempel menjadi kintsugi, ditempel dengan emas, itu menjadi sesuatu yang lebih mahal. Tuhan sanggup memperbarui kehidupan, bahkan Dia bisa memberikan masa depan yang lebih cerah dan berharga kepada kita sekalian. Karena itu milikilah visi masa depan yang cerah di dalam kehidupan kita. Dan visi tentang masa depan yang lebih baik, itu akan membuat kita bertahan di masa sulit. Fokus jangan kepada masalah, fokus kepada visi yang indah yang Tuhan akan berikan. Saudara, hidup itu harus fokus seperti kamera. Kalau kamera nggak fokus, nggak bagus. Saudara juga harus fokus. Fokusnya kepada apa? Tuhan yang menciptakan masa depan yang indah. Milikilah iman di tengah kesulitan. Lebih baik wajah preman tapi hati beriman, daripada wajah security tapi hati Hello Kitty. Kalau hatimu kecil, engkau tidak akan mengalami kemuliaan Tuhan. Saudara, berjuanglah di tengah tantanganmu. Jangan hanya pandai membuat alasan. Sebab kalau saudara berjuang dengan gigih, engkau akan berkemenangan. Ada yang berkata begini, bila Anda tidak tampan, berusahalah untuk hidup mapan, maka wajah Anda pun akan termaafkan. Artinya kita harus mengembangkan kapasitas kita secara maksimal sehingga kita memperoleh masa depan yang cerah. Dan yang ketiga, yang terakhir, apa yang kita alami kalau kita sadar Immanuel, Tuhan beserta kita, ada sukacita dalam kesukaran. Yesaya 9 ayat 2, engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Saudara, kedatangan Tuhan memberikan sukacita. Saudara, Roma 12 ayat yang ke-12 berkata demikian. Bersukacita dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kalau kita sadar Tuhan menyertai kita, ada sukacita dalam hidup kita. Paulus ada dalam penjara. Tapi dalam Filipi 4 ayat 4 dia menulis ini. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan kepadamu, bersukacitalah. Kok dia bisa bersukacita ketika dia di penjara? Karena sukacita itu adalah pilihan. Saudara, dia memilih untuk tetap bersukacita karena sumbernya adalah Tuhan. Dan orang yang bersukacita di tengah kesukaran, hidupnya akan menjadi kesaksian. Saya pernah ke Inggris, ke istana Buckingham. Dan biasanya cirinya kalau ratu ada di sana, maka bendera akan dipasang penuh. Nah, saudara tahu bahwa sukacita adalah bendera dalam kehidupan Kristen kita. Sehingga kalau orang melihat ada sukacita dalam hidup kita, dia tahu bahwa raja ada di dalam hidup kita. Sehingga orang akhirnya bertanya, kamu lagi susah gini, lagi COVID begini, kok tetap bersyukur, bersukacita, tetap antusias. Dan kita tinggal berkata, karena ada Yesus dalam hidup saya. Dan saudara bisa menjadi duta besar kerajaan Allah, menjadi saksinya. Untuk mewartakan kabar baik kepada orang lain. Karena apa? Sukacita terpancar dalam wajah dan kehidupan saudara. Saya juga yakin bahwa sukacita itu bisa timbul karena tindakan yang mempengaruhi perasaan kita. Kalau saudara lagi murung, bermuram durja, coba ambil tindakan ini. Senyumkan wajah. Senyum di depan kaca. Berkata haleluya, haleluya. Nyanyikan lagu pujian untuk Tuhan. Menyembah Tuhan. Hati saudara akan berubah. Sukai juga humor-humor yang sehat dengan anggota keluarga dan rekan-rekanmu. Milikilah sikap yang optimis, jangan pesimis.
Seperti Yosua dan Kaleb, jangan seperti 10 pengintai. Orang yang pesimis selalu melihat kesempitan di tengah kesempatan. Tapi orang yang optimis selalu melihat kesempatan di tengah kesempitan. Saya ingin ajak saudara melihat sebuah klip pertandingan pingpong. Dan bagaimana orang yang optimis itu bisa mengatasi semua tantangan. You lost. Oh, how does it feel to lose the point, man? What? Oh, yeah. Saudara perhatikan bahwa orang ini lompat-lompat sukacita. Saya pikir karena dia menang, ternyata dia baru memperoleh poin 1, sedangkan lawannya sudah begitu banyak. Karena dia pikir apa? Oh, kalau aku sudah bisa memperoleh angka 1, aku bisa kejar terus sampai aku berhasil. Milikilah optimisme di dalam kehidupan ini, karena Tuhan yang menyertai kita. Dan kalau saudara belajar bersukacita di dalam segala kesesakanmu, ada 3 akibat yang kau dapatkan. Yang pertama, sukacita akan memberikan kekuatan. Alkitab berkata, the joy of the Lord is my strength. Sukacita yang dari Tuhan adalah kekuatan kita. Kalau kita tawar hati ketika menghadapi kesesakan, kecillah kekuatan kita. Tapi kalau kita bersukacita, kemenangan Tuhan akan berikan. Yang kedua, sukacita akan memberikan kesehatan. Alkitab berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Imunitas tubuh akan makin kuat ketika kita belajar bersukacita. Dan yang ketiga, orang yang bersukacita akan mendapatkan berkat. Karena Mazmur 37 ayat 4 berkata, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Yang benar mana? Gembira dulu baru diberkati atau diberkati dulu baru gembira? Alkitab mengajarkan kita gembira dulu, bersyukur dulu, baru diberkati. Bukannya saudara nggak punya masalah, maka saudara bersyukur. Tapi kalau saudara banyak bersyukur, maka masalahmu akan segera diselesaikan oleh pertolongan Tuhan. Bukannya karena keluarga kita sudah super harmonis, maka kita bersyukur. Tapi kalau kita banyak bersyukur, bersukacita, keluarga kita akan jauh lebih harmonis. Karena itu jangan suka ngomel. Tapi mari kita belajar bersyukur. Karena Immanuel, Allah beserta kita, maka ada jalan keluar di tengah kesulitan. Maka ada masa depan cerah yang Tuhan akan berikan. Dan karena kita yakin Tuhan menyertai kita, maka ada sukacita di tengah kesukaran. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa apa yang hamba-Mu sudah taburkan kepada seluruh jemaat GBI Mega Bekasi, Rayon 18 dan cabang-cabang dimanapun kami menyaksikannya, ini akan jatuh pada tanah hati yang baik. Di tengah kesulitan kami percaya Immanuel, Allah bersama dengan kami. Sehingga ada jalan keluar di tengah kesulitan. Ada pengharapan masa depan cerah. Ada sukacita di tengah kesukaran. Biar hati kami selalu memandang kepada Tuhan. Karena pasti ada pertolongan dari Tuhan yang mengasihi kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam sehati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Beli nasi, beli beras. Belinya di kota Jember. Shalom. GBI Rayon 18. Ada apa nih di bulan Desember?
Saksikan dan nantikan informasinya perayaan Natal GBI Rayon 18 pada tanggal 24-25 Desember 2020, 31 Desember 2020, dan 1 Januari 2021. Hadiri United Prayer Tower yang diadakan setiap hari Selasa dan Rabu. Selasa setiap pukul 9 malam, Rabu setiap pukul 9 malam. ID Zoom United Prayer Tower adalah 891-8221-0422 dengan passcode Unity. Mari ikuti Rumah Mukjizat yang diadakan setiap hari Rabu pukul 10 pagi. Ibadah ini dilakukan via Zoom. ID Zoom Rumah Mukjizat yaitu 858-4719-6083 dengan passcode Mukjizat. Mari para umas hadiri ibadah umas yang akan diadakan pada hari Kamis pukul 11 siang. Ibadah dilakukan via Zoom. ID Zoom yaitu 895-9564-2585. Ikuti pula doa puasa yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah ini dilakukan via Zoom. ID Zoom untuk doa puasa yaitu 811-7956-4302 dengan passcode puasa. Ayo ikut dalam doa puasa bersama dari tanggal 7 hingga 27 Desember 2020 dengan pokok doa keamanan NKRI, penyelesaian pandemi COVID-19, ancaman resesi ekonomi global, pencurahan Roh Kudus secara besar-besaran dan menyeluruh di era Pentakosta ketiga, penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus, dan pilkada serentak di tanggal 9 Desember 2020. Doa puasa ini diwajibkan untuk pelayan jemaat dan aktivis, serta dihimbau untuk seluruh jemaat. Jenis puasa ditentukan oleh masing-masing pribadi. Ibadah penyerahan anak akan diadakan pada hari Minggu 20 Desember 2020 pukul 1 siang. Untuk informasi dapat menghubungi PDP Merina Ginting di 0896 5165 8737. Telah dibuka penerimaan murid baru TK PAUD Bintang Bersinar untuk tahun ajaran 2021-2022. Untuk tahun ini, uang pangkal bebas. Daftarkan anak Anda di TK Bintang Bersinar Mega Bekasi atau di TK Bintang Bersinar Cibitung. Untuk informasi dapat menghubungi Misi ini di 0812 9384 2900 atau dapat menghubungi Miss Lily di 0895 3724 91861. Jemaat dapat mendukung pelayanan GBI Rayon 18 dengan mentransfer atau men-scan QR yang tertera di layar. Di nama Tuhan, kita telah ada di penghujung ibadah kita hari ini. Mari sama-sama kita angkat hati kita, sama-sama sekali lagi kita menyembah Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Yang bertata dalam kerajaan surga, saat ini kami datang hadirat-Mu Tuhan, kami sama-sama mau naikkan doa syafaat kami. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, kami boleh lewati ibadah ini, kami boleh sama-sama menyaksikan ibadah ini dengan lawatan yang daripada Tuhan, dengan hadirat-Mu Tuhan yang terus melingkupi kami. Kami bersyukur Tuhan kalau kami hari ini boleh ada, kami bersyukur Tuhan, kami sama-sama boleh rasakan kebaikan Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami rindu kiranya Tuhan Kau memberkati setiap jemaat-jemaat-Mu yang hari ini boleh sama-sama menyaksikan ibadah ini Tuhan. Kiranya berkat yang berlimpah-limpah Tuhan curahkan setiap kami yang rindu. Tuhan lawat, Tuhan yang lawat Tuhan. Setiap kami yang berbeban berat
Tuhan, Engkau yang menjadi sumber kelegaan kami ya Bapa. Kau yang berkati kami berlimpah-limpah Tuhan. Setiap apapun yang kami kerjakan, Tuhan Yesus yang buat berhasil. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk jemaat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami juga rindu Tuhan untuk berdoa bagi bangsa kami dan kota kami Tuhan. Kiranya damai sejahtera-Mu, Shalom-Mu ada Tuhan atas kota dan bangsa ini ya Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan, biar Kau yang berkati setiap ada yang ada di kota dan bangsa kami ini Tuhan, segala aspeknya Tuhan, baik perekonomian maupun kesehatan dan juga pendidikannya Tuhan, Kau yang semakin majukan Bapa. Bahkan air, udara dan tanahnya Tuhan yang buat semakin subur Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami percaya lawatan Tuhan terus melanda kota dan bangsa kami. Kami percaya kami terus dipulihkan Tuhan. Bahkan saat ini pandemi yang saat ini sedang terjadi Tuhan, kami sama-sama bersatu hati kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan yang akan pulihkan segera dan amin Tuhan. Kau yang berkati setiap pasien-pasien yang positif Tuhan. Bahkan setiap pekerja medis Tuhan yang juga berkati Tuhan. Tuhan yang lindungi, Tuhan yang berikan kekuatan, Tuhan yang berikan kesanggupan ya Tuhan. Bahkan setiap obat-obatan Tuhan yang boleh dikonsumsi, biarlah semuanya boleh manjur dan semuanya boleh pulih sehat kembali ya Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Tuhan juga berkati pemerintahan di kota dan bangsa ini Tuhan. Tuhan yang berkati Bapak Presiden Jokowi, bahkan wakil dan staf jajarannya semuanya Tuhan. Biar pengurapan yang daripada Tuhan, urapan hikmat yang daripada Tuhan terus melingkupi mereka Tuhan. Supaya mereka boleh memimpin kota dan bangsa ini dengan bijaksana, dengan sesuai dengan seperti apa yang Tuhan inginkan boleh terjadi atas kota dan bangsa ini. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur Bapak. Terima kasih juga untuk gembala pembina kami Tuhan, Bapak Niko dan keempat wakilnya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati usaha pekerjaan beliau, pelayanan beliau, bahkan keluarga besar beliau Tuhan, serta keempat wakilnya Tuhan berkati berlimpah-limpah. Kami juga rindu Tuhan berdoa untuk Bapak Gembala kami di tempat ini, Bapak Andi Markus dan keempat wakilnya Tuhan. Pengurapan yang daripada Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan melingkupi beliau Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur juga untuk keluarga besar mereka Tuhan berkati ya Bapak. Terima kasih untuk gembala-gembala cabang, gembala ranting Tuhan, bahkan gembala-gembala kul. Biar pengurapan juga Tuhan yang daripada-Mu boleh terus melingkupi setiap mereka. Terima kasih Bapak, berkati berlimpah-limpah dengan berkat yang daripada-Mu. Kami juga rindu Tuhan berdoa buat setiap kami yang sudah pelayanan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami yang ambil bagian, baik hal terkecil Tuhan sampai yang tersulit Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Dan sebelumnya Tuhan kami mau terima berkat melalui hamba-Mu. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat-berkat surgawi. Berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam mana yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, yang senantiasa memberkati, menyinari dan diperapkan wajahnya kepada engkau, mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.